Halo semuanya, selamat datang kembali di Dari Halaman ke Harian. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita rasakan, tapi jarang kita ceritakan, yaitu kesepian. Kesepian yang muncul bahkan saat kita sedang dikelilingi banyak orang. Kesepian yang hadir meski timeline kita penuh notifikasi. Kesepian yang diam-diam duduk di samping kita di perjalanan pulang. Atau di tengah malam. Aneh ya, zaman sekarang kita bisa terhubung dengan siapa aja, tapi tetap ngerasa kosong. Kita punya banyak teman, tapi sedikit yang benar-benar mengerti. Kita punya banyak obrolan, tapi sedikit percakapan yang benar-benar nyambung. Kesepian bukan soal seberapa ramai hidup kita. Kesepian muncul ketika kita tidak merasa benar-benar dikenal. Ada banyak alasan kenapa seseorang itu bisa merasa kesepian. Kadang karena hubungan yang tidak autentik. Kadang karena terlalu banyak memendam. Kadang karena kita selalu menjadi tempat cerita orang lain. Tapi tidak punya ruang untuk cerita kita sendiri. Kadang juga karena luka lama yang belum selesai. Dan kadang kesepian muncul karena kita sudah lama banget nggak benar-benar mendengarkan diri sendiri. Kesepian itu bukan kelemahan. Kadang itu tanda bahwa kita butuh kembali pada diri kita sendiri. Lalu, pertanyaannya, bagaimana menghadapi kesepian itu? Pertama, jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Apa yang kamu lihat di media sosial itu adalah highlight, bukan keseluruhan cerita. Jadi, jangan kamu bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain yang kamu lihat. Karena kita nggak tahu apa yang sudah dia lewati dan apa yang sudah dia perjuangkan. Yang kedua, cari hubungan yang kecil tapi autentik. Satu teman yang benar-benar mengerti itu lebih berharga dari 100 yang hanya hadir di permukaan. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa sekarang ini kamu hanya punya satu teman aja, itu nggak masalah. Kalau misalnya teman itu benar-benar mengerti apa yang kamu butuhkan, apa yang sedang kamu alami. Jadi nggak apa-apa kalau kamu hari ini nggak punya teman atau bahkan hanya memiliki teman satu orang saja. Ketiga, terlibat dalam komunitas. Bukan soal jumlah orangnya, tapi soal koneksi yang terbentuk. Jadi, kalau kamu hari ini belum ada terlibat di dalam sebuah komunitas, coba deh ikuti satu komunitas aja dan rasakan sesuatu di dalamnya. Karena ketika kita punya komunitas, hubungan atau relasi yang kita punya itu bisa terbentuk. Yang keempat, isi ulang dirimu. Kadang kita itu ngerasa kosong karena kita jarang memberi ruang bagi diri sendiri buat bernapas.
Jadi, kalau bisa, beri ruang untuk dirimu istirahat, buat dirimu mengupgrade, buat dirimu mencharger ulang. Dan yang terakhir, yang kelima, berani meminta bantuan. Kesepian itu manusiawi. Menjangkau orang lain pun juga begitu. Jadi ketika kamu butuh bantuan dan kamu tidak punya teman atau bahkan tidak punya orang lain di sekitarmu, coba berani untuk meminta bantuan dengan orang yang ada di sekitarmu. Coba tanya pada dirimu, kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar ditemani? Siapa orang yang membuat kamu ngerasa pulang? Apa aktivitas yang buat hatimu itu terasa penuh? Dan siapa orang yang ingin kamu hubungi hari ini? Kadang, mengurangi kesepian itu dimulai dari satu hal yang kecil, yaitu dengan mengirim pesan, "Hey, apa kabar? Aku kangen nih ngobrol." Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Semoga setelah ini kamu ngerasa sedikit lebih hangat dan sedikit lebih terhubung, setidaknya dengan dirimu sendiri. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dan seperti biasa, dari halaman cerita ke harian kita.